3, 2, 1. Wadidaw, dimanapun kalian berada, antap. Sehat selalu dan salam rebahan untuk Indonesia. Salam rebahan. Salam rebahan. Oh, episode kali ini kita akan bahas tentang horor ya. Jadi acara mistis. Tapi kita nggak sendirian nih kali ini. Nggak sendirian gimana? Kita dari kemarin-kemarin nggak pernah sendirian. Bukan. Kedatangan bintang tamu. Oh, betul. Kedatangan bintang tamu yaitu ada Bang Awe Istiqomah. Halo, Bang. halo good people. Oke. Cara sebelah boy. Gimana Bang kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Om. Kali spiritual itu ya. Iya, ini nih kalau nggak ada dia, kita udah kemana tahu ini. Harus kan Siti Namsi nih. Awo Istiqomah Al Barokah sibuk apa nih? Gue udah tidur cuy. Gue udah Enggak, tidur, Mai nelponin mulu. Ya lu nggak mau, ya udah keluar. Bang Awa, sibuk apa nih sekarang nih? Di rumah aja bang gue. Ngelukis setan udah enggak, we? Lukis setan. Kemarin gue denger dia ini boy, operator gula. Ya Allah, Operator gurah. murah ada operator ya. Oke. Balik lagi ke pembahasan kita. Kita kan mau bahas horor nih. Kira-kira dari antara kalian ada nggak sih atau pernah nggak sih lu ada kejadian horor gitu? Jadi siapa dulu? Karena kita kedatangan bintang tamu ya. Mungkin Bang Awa dulu kali ya, boleh. History horor gue cuma satu. Apa tuh? Hal yang paling horor banget itu kalau handphone gue udah dipegang sama cewek gue horor. Oh my god. Leboy. Itu horor sih. Sebenarnya sih gue mau bahasnya sih ini horornya lebih ke mistis boy. Jangan kalau masalah horor ke situ sih semua mungkin kita horor kali ya. Iya. Ada aja. Bapak yang lagi diem di pojokan ya? Jangan. Stop, udah. Jangan. Oke? Lo ngerti lah. Oke, sip. Ada yang kasih kode tuh. Nah, maksud gue horor kita di sini bahasnya tuh lebih ke mistis Hal-hal ya. Jadi mistis. hal-hal mistis yang mungkin entah lu dari pas zaman kecil atau pas udah kerja itu benar-benar ya Allah lama banget. Tapi mungkin itu juga bisa ada dari lah, pasti. juga bisa dari Cerita dari orang ya? Cerita dari temen lu misalnya teman terdekat oke. lu atau Iya, bisa. keluarga lu, keluarga gundur lu. Yang paling ini banget sih, jadi kan waktu itu tuh katanya katanya dia lagi lembur gitu katanya. Terus ini ceritanya di kantor nih. Oke. di kantor lamanya dia lah adalah salah satu agensi yang ternama lah, lagi lembur gitu sendirian. Terus tiba-tiba di pojokan tuh, aduh gue merinding dah. Wih. Iya, Kenapa? Lapar. agak Kan udah makan tadi. Kok masih merinding sih, Bang? dia kayak disamperin temannya gitu. Jadi berhadapan tuh di meja katanya, ngobrol-ngobrol gitu ya kan. Ngobrol Jadi sama temannya. berinteraksi gitu tuh. Berinteraksi coy, ya ngobrol-ngobrol gitu. Cuman kok kayak beda ya nih, obrolannya kayak nggak nyambung gitu. Cuman nanya tuh lu lagi apa, cuman gitu doang. Ada apa nih orang? Terus di situ pulpennya jatuh kan, mau diambil ke bawah. Diambilnya barengan. Enggak, Iya. dia doang cuy, nunduk ke bawah. Kok kagak ada kaki? Ini siapa Nggak ada. ya kan? Iya kagak ada kaki cuy pas saya. Kakinya lagi dilipat kali. Kagak cuy. Lagi di atas lagi makan ya. Iya. Kagak cuy. Padang. Duduk. Difabel emang. Duduk. Oke. Pas di bawah itu dia nggak langsung ke atas kan, nggak naik. Horornya ini ngomong sekarang udah tahu kan, kayak gitu. Kalau Terus aku digendong gitu ya. Pas dia ke atas tuh udah nggak ada. Pas dia ke atas tuh udah nggak ada. Hilang gitu. Oh, hilang gitu. Iya. Ngeri juga. Itu Bok. gue diceritain sih kayak gitu. Anjir serem juga. Parah sih itu. Parah sih itu. Bisa sampai nyerupain gitu ya. Berarti jin-jinnya iseng gue. Iya. Oke. Tapi kalau gue pribadi sih emang ya jangan sampai lah gue. Belum pernah ya, Bang? Ya, jangan sampai lah gitu. Cuma di Tapi kantor doang gue kalau kesampean kira-kira gimana, Bang? seneng. Jangan cuy. Oh, seneng. Ngeri. Minta nomor paling. Adanya pin BB. Oke. Ya Allah, masih bebe lagi. Setannya jadul. Oke. Mungkin itu dong gitu doang. kali dari Bang ya. Mungkin Rick. Kalau gua pribadi sih kalau ngeliat gitu belum pernah sih ya, alhamdulillah belum ngeliat gue jangan sampai.
Cuman kalau suara nih di kamar gue lumayan sering boy. Kalau suara-suara orang nyanyi, orang ketawa. Suara tuh ganggu bener-bener ganggu gitu, boy. Enggak, sayup-sayup gitu. Kayak orang-orang Mindan Jawa gitu, campur sarian. Anjay. Terus itu horor Jawa tuh. bulan lalu kayaknya deh, kalau nggak salah sih. Itu gue selama seminggu gue ketindihan terus tuh. Sing rekaman malam-malam kali lu ya? Pakai gitar ya? Kagak boy. Tapi bisa juga sih sebenarnya itu kalau misalnya faktor begadang mulu bisa juga pola tidur nggak teratur katanya gitu. Cuman kayak ada kalau gue tidur tuh kayak ada yang megang leher gue gitu. Yang gue inget sih kayak emak gue orang bangun bahasa Jawa tangiole gitu. Pas gue melek nggak ada gitu. Sering banget gue tuh seminggu waktu kemarin bulan lalu. Kalau misalnya cerita horor paling ini apa? Ceritanya itu mah horor banget. Ceritanya ini si almarhum bokap gue sih. Jadi dulu almarhum bokap gue tuh sempat dirawat sakit paru-paru di salah satu rumah sakit Katolik di Jakarta boy. Nah jadi kan namanya satu kamar gitu, satu kamar rumah sakit kan ada ranjang tuh tiga. Iya. Tiga ranjang. Nah yang tengah ini ranjang apa tempat kasur? ya ranjang rumah sakit. Wah, Dipisah. ranjang jeruk. Ya elah. Dipisahin cuma pakai tirai gitu doang boy. Yang tengah ini yang paling kronis. Malam kan nggak ada yang jaga tuh, nyokap gue di luar nggak boleh di dalam nungguinnya. Nah pas malam itu kata bokap gue ranjangnya rame gitu, kayak ada orang yang nengokin segala macem. Ya bokap gue biasa aja ya. Pas besok paginya ditanya, "Sus kok dia boleh sih kalau malam-malam nyampe ada yang nungguin sampai malam gitu, sedangkan nyokap gue nggak boleh masuk kalau malam gitu kan?" Tanya, akhirnya dijelasin lah, "Suara apaan pak? Yang tengah itu udah meninggal pak dari sore." Jadi yang pas abis di kan sore nih, sorenya itu dibawa ke ICU. Nah ternyata udah meninggal di ICU. Nah bokap gue taunya abis itu dia balik lagi. Jadi tuh ranjang yang tengah itu goyang boy. Buset. Tiranya nggak dibuka, mobil tuh nggak dianya boy. Kalau tirai yang sebelahnya 1M boy. Oh iya. Saya. Yang satu lagi Zong ya? Iya. So Oke. Lanjut lagi, mungkin siapa lagi nih? Diki. Mas Yang punya Diki kali cerita Padang nih, serem nih. Iya. hantu Minang. Gue Hantu tuh Minang. kalau ngeliat langsung sih, insya Allah belum pernah boy, amit-amit lah ya. Tapi kalau ngerasain gitu sering sih. Ngerasain tuh maksudnya kedatangan atau gimana? Ya. Kayak diliatin gitu-gitu ya? Gue waktu itu homestay sama teman-teman gue ke daerah Maninjau namanya kalau di Padang. Tapi kalau kata orang-orang sih di Maninjau tuh emang banyak begituan, maksudnya banyak hal-hal mistis ya di situ. Gue nginep di salah satu rumah temennya gue, rumah kakeknya dia. Terus di rumah itu rumahnya kosong nih, nggak ada siapa-siapa kan. Jadi gue Kakeknya kemana? nggak ada, emang rumah itu emang rumah kosong. Jadi pas di rumah temen gue ini, pas buka pintu tuh langsung ada kayak lukisan kakek-kakek yang berjuang di zaman perang dulu lah gitu ceritanya. Membonjol? Bukan, kan nggak dari Padang itu. tentara. Iya. Maksudnya tentara perang lah gitu loh. Pas gue masuk itu, muka tuh lukisan masih biasa aja. Tapi pas nginep semalam, habis itu heboh lah ya, namanya anak muda lagi nongkrong bareng-bareng, heboh. Berisik lah ya istilahnya. Tiba-tiba temen gue di dalam kamar teriak. Habis itu ya kita samperin dong. Terus dia kayak nggak mau ngeliat, maksudnya nutupin matanya dia. Di situ ngajak. Bener-bener kagak mau ngelihat kemana-mana gitu ya? Iya, kayak nutupin mukanya gitulah. Nutupin mukanya, habis itu ngajak pergi dari rumahnya, jangan di sini gitu kan. Habis itu ya udah gue langsung buru-buru dong keluar. Terus gue lihat lukisannya itu berubah boy. Maksudnya emang kelihatan banget dari awal kita masuk sampai pas mau keluar rumah itu beda banget tuh lukisan, raut wajahnya. Anjay, sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Habis itu gue ngeluarin mobil. Nah, mobil gue ini masih jauh jaraknya dari tembok, tapi nabrak boy, penyok, nggak tahu kenapa. Gak bisa bawa mobil kali lu? Baru belajar sih waktu itu. Oh kan baru belajar ya, iya. Cuma kelihatan temen gue kan markirin tuh, Oh iya. markirin mobilnya. Kena angin Tapi padat kelihatan kali. sama dia temboknya masih jauh, dia masih ngomong terus gitu loh. Tapi baret. Anjay. Ya udah gue ganti akhirnya. Baret apa penyok? Iya penyok, antara penyok apa baret gitu gue lupa. Ya udah lama banget boy. Oh iya. Itu salah satunya. Terus yang kedua gue waktu itu
gue lagi ngerayain ulang nih, Bang Dik. banyak banget gue. Ya gue lagi ngerayain ulang tahunnya temen gue kan di rumahnya di kalau di Padang tuh daerah Gor, daerah gelanggang olahraga gitu rumahnya dia. Nah di situ ya lu tahu sendiri kalau Gor kan banyak pohon-pohon gitu kan, pohon-pohon rimbun gitu kan. Nah sebelah rumahnya dia itu rumah kosong. Oke. Jadi dulunya bekas bekas partai lah, salah satu partai di Indonesia. Nah pas lagi ngerekam video kelihatan tuh di videonya ada dianya gitu loh, ada tuh masuk kuntilanak waktu itu. Anjay. Kelihatan darah-darahnya kelihatan, boy. Temen gue yang satu frame besoknya langsung lari, langsung mandi kembang 7 rupa. Biar apaan Itu biar apa, Bang? Kan kalau dulu mitosnya misalnya satu frame sama begituan resikonya meninggal gitu kan. Ada begitu-gitunya. Gue nggak tahu kalau di Padang sih begitu ceritanya. Sama kayak orang kalau kita berfoto bertiga gitu lah. Mitosnya gitu ya. Gitu sih kurang lebih dari gue. Main serem nggak? Enggak ya? Serem sih. Lumayan, Itu parah sih. Iya, lu sama Hendrik tuh yang ngeri sih sebenarnya. Nah, nyokap gue juga pernah tuh cerita, ada lagi ini cerita nyokap gue sih. Oke. Nyokap gue kan perawat di rumah sakit Padang kan. Terus tiba-tiba di suatu malam nyokap gue disuruh sama dokter, salah satu dokter nih, disuruh ngapain ya gue lupa. Pokoknya survei. Disuruh handle pasien lah. Survei sama KIO nyokap gue. Kali kan. Terus pas paginya nyokap gue nanya lagi tuh ke dokter. Terus si dokternya bilang, enggak, saya nggak di sini semalam gitu. Anjay, bener-bener ada interaksinya juga sih. Iya, ada interaksinya juga. Anjay. Tapi gue lupa cerita persisnya sih, cuman kurang lebih begitulah. Kalau gue ada juga pas kecil dulu juga pernah. Pas kecil masih SD-an dah. Oh, SD-an Anda main-main ya? SD. Terus jadi ceritanya itu gue lagi tiduran kayak di ruang serbaguna lah. Ada kadang buat sholat juga, tapi ada gudangnya juga, tapi ada buat sebenarnya tuh ruangan kosong cuma buat nyimpen lemari, ya kan, lemari tua gitu. Sama satu lagi di sampingnya persis itu ada ruangan gudang kecil. Ruangan gudang kecil. Jadi kondisi ruangannya itu kotak, ya kan, sebelah ini biar kebayang aja, sebelah kanan gue itu lemarinya. Sampingnya itu gudang, samping kirinya. Nah, posisi gue madep pintu ke depan. Kalau feedback ya? Iya, Hendrik. Iya, feedback, makanya dari tadi gue dengerin gue suara apa. Horor juga gerung ya? Iya, ada yang gerung. Abang ini horor. Tapi feedbacknya begitu, agak lebih tebel gitu. Iya. Gitu-gitu. Jangan ada yang mau ikut ngomong nih, wah. Udahan. Kayaknya nih abang punya kodam nih kayaknya nih. Kodam abang ngomong deh. Ya udah lanjut aja dulu, Boy. Oke, nggak apa-apa, lanjut, Boy. Nah terus lagi tiduran gitu, gue madep keluar kan, karena di luar tuh ada ruang TV gitu, ada TV-nya, gue kelihatan lah dari TV-nya itu Isya lah, abis Isya gitu dah. Tiduran di situ. Sepintas nih pertama nih dari sebelah kanan gue tuh persis di depan lemari, set gitu kan, sekali. Gak ada yang lewat gitu? Ya, putih. Oke. Ya kan, lewat sekali, set. Gue masih apaan sih tuh gitu kan, masih gitu doang. Penasaran lah ya. Iya. Nah yang kedua nih ke arah berlawanan, berarti ke arah gudang. Tapi jalannya tuh dia jalan dulu nih, set, dikit depan lemari, berhenti. Nah baru gue nengok, terus dia cabut ke arah gudang. Udah tuh gue ngibrit habis itu ke atas. Lupa dia mau ngapa-ngapain itu kali ya? Kayaknya sempat berhenti dulu soalnya. Kayak disuruh beli emaknya ke warung gitu, terus lupa dia balik lagi. Astagfirullah. Lu lihat wujudnya tapi, Boy? Bener-bener lihat, Bang? Iya. Terus yang kedua tuh pas zaman SMA, Boy. SMA-an. Main-main lagi nih, Bang ya? Iya. Jadi
Hidup Gua Anda kan- penuh dengan candaan ya, Bang? Gue kan SMK tuh daerah Fatmawati situ kan. Oke. Ceritanya tuh masih kelas 1 SMK di sekitar semester 2 Anda. Nah, gua nggak tahu awalnya Sama, gue juga, kalau Bang. iya juga ya. Makanya gue ceritain. Oh, oke. Lalu nggak tahu awalnya gimana mau mulai. Ya, ini dengerin dulu apa. Oke, ya. Jadi awalnya tuh gua nggak tahu kalau di situ beberapa hari ada kesurupan Oh, di udah kelas ada sebelah. kejadian malah Soalnya. sebelumnya ya. Iya, ada kejadian Jadi- tapi nggak rame gitu. Selain di kelas itu tuh nggak ada beritanya, dan di kelas itu nggak ada yang nyeritain ke kelas-kelas yang lain gitulah pokoknya. Nah. Diumpet-umpetin lah ya. Heeh. Oke. Itu taunya itu pas ada salah satu guru. Nah, dia sering ya begitulah jadi apa? Ngebocorin info-info terkini gitu, boy. Comel. Comel. Jadi pas dia lagi Kita nggak pernah ngajar, denger lagi gue bahasa comel. pas lagi ngajar, dia lagi ngajar, biasalah opening segala macem. Nah, sebelum ngajar tuh dia cerita dulu. Cerita, kalian tahu nggak sih beberapa hari ini tuh ada kesurupan gitu, ya kan? Anak-anak baru tuh nyimak, emang ini di kelas sebelah bla 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 bla. Jadi ceritanya tuh kalau kata guru gua ada salah satu murid yang nebang pohon depan rumahnya. Nah, terus nih si penghuni pohonnya kayak dia orang Eropa gitu, jadi tinggalnya di pohon. Enggak. Nggak di hotel ya? Atau hotel tuh orang Eropa juga gimana? Nggak punya duit buat nyewa kali. Ya Allah. Jadi si penghuni pohonnya ini katanya ngikut ke si anak ini gitu. Protes lah, ibarat cuma protes gitu. Ngikut berapa hari. Yang kesurupan teman-temannya, bukan dia. Itu kesurupan Malah yang kesurupan malah temen-temennya ya? teman-temannya ya, satu kelas. Jadi habis Padahal si A, Biar bisa ngikutnya ngobrol, sama- Boy. Oh, Kalau iya, bisa juga. kalau dia kesurupan si anak itu ya nggak bisa ngobrol dong sama anak itu si yang penunggunya. bisa. Iya, bisa. Jadi pindah ke media lain ya? Jadi sebagai moderator jadi dia ya. Baik, Apa? Kiki semua lanjut. Habis masuk si A terus masuk ke si B kayak gitu boy. Nah, pas dia cerita ganti-gantian selama 3 hari itu pokoknya. Kayaknya biar kagak ada pelajaran kayaknya mah. Oh, trik ternyata. Nah, terus apa? Ada 2 orang nih di kelas gua, termasuk gua. Pertama ada temen cewek gua duduk paling belakang, itu dia pucat gitu kan. Nah, terus kalau gua ngelihatnya pas dia lagi cerita, di belakang dia kan papan tulis nih berarti nih ya kan. Sebelahnya papan tulis meja guru. Nah, di belakang meja guru itu ada cewek. Padahal siang bolong tuh. Anjir, siang bolong tuh. Yang bolong. Nah, pas abis ngeliat begitu, tangan gua bukan dingin lagi, biru boy, biru. Terus gua kasih tahu ke teman sebelah gua kan, terus dia langsung lapor tuh ke guru gua tuh. Kata guru gua, anjir gua salah cerita kata dia gitu kan, langsung dibawa gua ke ruang guru. Belajar Dengan pintar online. dulu. Itu dia. Kemudian Terus di ruang guru itu gua ketemu sama guru agama kan. Iya. Ditanya nilai agama lu turun nih. Dia nanya, lu kenapa? Ya gue ceritain, gue habis ngeliat gini gitu kan. Terus nih guru bilang, emang lu bisa ngeliat gitu-gituan? Ya gue nggak tahu sih pak, cuma kalau dari cerita nenek gue mah, gue ada pegangan, ceban mah ada, gue bilang gitu. Kalau kata nenek gue mah ada pegangan gitu kan namanya. Ya tuh kalau biasanya orang Sunda tuh gitu tuh, turun temurun gitulah kasarannya. Nah terus guru agama gue nih bilang, ya udah kalau gitu coba dah lu konsentrasi apalah bla 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 bla, kata dia. Gue awalnya juga nggak percaya kasarannya gitu kan. Ya gue diajarin sama dia begini gini, ya udah gue lakuin. Terus gue intinya ngeliat lah tuh, intinya tuh adegan setelah itu tuh kayak pemburu hantu. Anjir. Ya. Pemburu hantu. Iya, di kelas sebelah nih pak, gue bilang. Enggak, udah pindah ke kelas gue bilang gitu kan. Pas gue bilang begitu, pindah ke kelas gue, murid yang cewek yang pucat tadi itu datang boy ke ruang guru.
dianterin juga tuh sama guru gua, diajarin tuh sama guru agama gua ya kan, minta caranya begini kata dia, ntar lu masukin ke cincin gua kata dia gitu boy. Wis. Ya gua mah ngikut Boleh aja juga. ngikut ya kan. Nah gua masukin tuh boy ke cincinnya gitu kan, set gitu kan, kayak pemburu hantu tuh kalau nangkep setan di botol. Anjir. Padahal lu nggak ngerti masuk apa kagak ya? Kagak ngerti masuk apa kagak, cuma pas yang begitu gue mau masukin ke cincinnya itu tiba-tiba di belakang apa tulang belikat itu kayak ditonjok gitu boy, gitu sakit banget. Nah awalnya mah gue ya kagak ngira itu apa-apaan. Nah ada sambungannya nih 3 bulan kemudian. Buset. Anjir, lumayan lama Ya juga ya? gue itu kan nyokap dulu sakit stroke itu kan, terus Oke. ada di Bekasi gitu, itu ada kayak ya alternatif lah, pengobatan alternatif gitulah. Emang nyokap sering tuh beberapa kali ke sono. Nah tumben-tumbenan karena nyokap gue ngeliat gue tuh ngeluhnya masuk angin mulu, minta kerokin. Terus nyokap gue bilang udah lu ikut dah, terus kalian anterin mama kata dia gitu kan. Ya udah gue ngikut, dia lagi diobatin nih di seberang gue nih kasarannya gitu kan. Gue duduk nih di sofa, gue lagi main HP baik. Terus tiba-tiba si yang orang yang ngobatinnya teriak, woi lu siapa kata dia gitu kan. Wah gue awalnya ini ngobatinnya gini kali ya kata gue gitu. Wah lu siapa, baru gue nengok lah kok dia ngeliatin gue kata gue. Ya, saya anaknya dia, gue bilang gitu kan. Enggak bukan kamu kata. Siapa itu yang ikut kamu kata dia. Gue bingung ya kan, gue liatin dia ngeliatin gue ya kan. Ya keluarga gue yang ngikut. Kamu habis dari mana kamu kata dia. Aduh kata gue, nih kemana sih ini arah obrolannya gitu, maksud to the point aja gitu ya kan. Terus dia bilang udah kamu sini deh kata dia. Nyokap gue lagi direndam kakinya, terus gue suruh kesana. Udah tuh ternyata dia ngebaca. Jadi ditanya kan awalnya lu habis dari mana atau habis ada apa segala macam. Ya gue ceritain paling yang itu yang paling deket ya kan. Nah udah tuh kata dia, nah ini ada yang ngikut lu nih kata dia. Dia itu di salah satu rambut lu naroknya. Gue percaya nggak percaya sih gue, dia narok di rambut lu, intinya dia suka sama lu kata dia. Dia cantik kok kata dia gitu. Anjir. Nah bukan perkara cantik, bukan perkara apa ya kan, itu kan dulu ya kan dalam hati gua ya kan. Nah sekarang mah beda lagi urusannya. Dalam hati gua kan. Intinya tuh dia mau nikahin lu lah apalah kata dia gitu kan. Buset, nikah mistis nih. Tapi nanti pas di umur 17 tahun tuh ntar dia lewat mimpi kata dia gitu. Abis kejadian mimpi itu tuh lu jadi brengsek tuh kasarannya dia gitu. Dan terus dia diobatin tuh dibotakin ya kan, suruh mandi. Sampai dibotakin lu. Iya dibotakin bener-bener pelontos boy, bener-bener licin. Terus mandinya itu kayak pakai cairan gitu, kecil botolnya kecil banget yang kayak apa sih? Parfum haji. Kayak berapa tetes doang gitu, tapi baunya nih boy 3 hari kayak hilang-hilang. Udah mandi udah apa? Dimandiin air mandi gajah lu ya. Paling itu sih, ya, percaya nggak percaya sih. Abis itu kan disuruh bayar, ya kan? Aduh, kejebak aja nih kata gua ya kan. Cuy, kalau bayar udah gak bener cuy, beneran. Itu dia makanya. Mau disuruh bayar udah gak bener itu. Iya pengalaman aja nih, buat pengalaman gitu. Enggak, masalahnya buat bayarnya nggak ada duit juga. Itu horor ya? Baju gue disita, dibakar sama dia tuh. Tahu dibakar, tahu jual lagi di Senen, nggak tahu gue. Lu nggak ada cerita nih? Gua kali ya sekarang ya. Oh iya. Dulu itu gua ada kayak apa ya, saudara bener-bener jauh banget. Silsilahnya itu kayak nggak boleh diceritain gitu boy. Dan gua pernah suatu hari disuruh nyokap beli nasi goreng. Jadi dulu gang gua tuh ada rumah kosong, katanya emang horor di situ. Tapi jalur gua buat beli nasi goreng tuh emang jalurnya cuma itu doang. Kalau enggak gua muter jauh banget. Dan akhirnya gua paksa lewat situ juga kan, karena ya dulu masih kecil nggak ada pikiran apa-apa lah. Dan tiba-tiba gua lewat situ. Sekarang udah ada pikiran nih. Sekarang kepikiran banget, gua nggak pernah mau lewat situ lagi. Sumpah. Pas gua lewat, entah gimana, gua ngeliat boy. Bener-bener itu sosok, bener-bener sosok itu, bukan buram lagi, bukan segala macam, bener-bener sosok itu. Nih itu sekarang gue merinding, sumpah. Itu dulu tuh bener-bener gue nggak tahu gimana tiba-tiba gue bisa ngeliat itu orang madep ke pintu terus diem aja. Wah itu bener-bener cabut, gue langsung lari. Tapi hebatnya gue, lucunya gue tetap beli nasi goreng boy, bukannya pulang. Iya, karena pas gue taunya tuh posisi gue kalau misal gue pulang itu lebih jauh daripada gue ke tempat nasi goreng. Iya, tinggal dikit lagi istilahnya gitu, bayar segala macam, udah gue tinggal, gue pulangnya muter itu akhirnya. Dan sampai rumah baru pas banget momennya ada nenek gue itu, nenek Min itu langsung ngusap-ngusap pala gue. Itu bener-bener umur berapa ya, umur kelas 4 SD lah, bisa ngeliat kayak gitu.
terus diusap-usap, dibaca-bacain gitu boy. Akhirnya pokoknya Nur aman segala macam. Kayak dia tahu gue abis ngapain gitu. Terus akhirnya besoknya baru gue cerita ke nyokap segala macam, dan nenek gue ternyata ke situ cuman buat momen itu doang boy, ngerti gak lu? Oh jadi dia udah tahu kalau lu tuh abis Iya, kejadian. kayak pengen terjadi sesuatu terus dia nyamperin gue buat ngilangin atau sesuatu itulah. Itu momen gue paling horor sih itu. Dan tahu nggak umur nenek gue yang pas itu katanya udah lebih dari 100 tahun. Wow. Oke, kawan-kawan, terima kasih untuk pembahasan hari ini tentang mistis yang mungkin beberapa orang ada yang pernah, ada yang enggak, tapi menurut gua itu kan percaya nggak percaya juga ya. Oke, thank you semuanya. Stay tune, tunggu kita di podcast selanjutnya. Oke, ikutin terus, di subscribe dan di follow ya. Oke. Follow Spotify, Instagram, Spotify, subscribe Instagram, YouTube. subscribe YouTube dan segala macam, semua segala rupa. Yes. Sampai Sakura bertemu HC. lagi. Thank you. Wadidaw. Wadidaw. Toxic lu.